Ngopi nih Gus Jeng, ngobrol pintar neng Gus Jeng. Halo dulur, pripun kabare? Api-api wae to. Mlaku-mlaku ing Kademangan. Mulye aja lali mampir tuku piah. Kenal no, aku Gus Irfan. Lan aku Jeng Ica. Bertemu lagi bersama kita di episode ke-6. Ngopine Gus Jeng. Ngobrol pintar neng Gus Jeng. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena kita kedatangan tamu dari Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dan juga pegiat fotografi. Nah, sebelumnya kita akan berkenalan dulu ya, Gus. Betul sekali. Nah, di sini sudah ada bersama kita Bapak Suhendro Winarso, nggih Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah selalu sehat, semangat, tetap berkarya. Nggih, siap, alhamdulillah. Nah, karena kita sebagai kepegiat pariwisata juga, bapaknya sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemuda Olahraga di Kabupaten Blitar ini mungkin sudah banyak sekali potensi wisata. Nah, mengapa sih Pak kita harus aktif untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Blitar ini? Nah, itu masalah kita semuanya ya. Jadi kalau berbicara tentang dunia pariwisata, sebenarnya Kabupaten Blitar ini mempunyai landscape pariwisata yang sangat lengkap. Mempunyai pegunungan, kebun, hutan, sungai, sampai pantai. Bahkan pantai kita ada 42. Kalau berbicara tentang potensi, logikanya Blitar itu harus maju di dunia pariwisata. Tapi kita harus sportif, kenapa belum gitu kan? Nah, artinya berarti Blitar belum begitu banyak dikenal. Atau kita yang kurang rajin mengenalkan diri, maka itu diperlukan namanya promosi. Promosi itu adalah wujud ekspresi kita berani tampil, kita berani mengundang orang untuk datang ke Blitar. Tanpa itu maka sehebat apapun Blitar, ya tentu hanya orang Blitar yang tahu. Tapi orang di luar Blitar tentu tidak akan mengetahui itu. Betul Pak. Maka kita memerlukan promosi-promosi, mengenalkan potensi yang ada di Blitar, yang sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk minder dengan daerah lain. Justru kita harusnya bangga, kita mempunyai potensi yang baik dari sisi pariwisata, seni, budaya, dan potensi orang-orang Blitar yang hebat ini, ya ini adalah potensi yang harus kita blow up. Betul sekali. Betul sekali. Kita mengetahui semua ya Pak, Bapak Suhendro ini salah satu fotografer kondang nih Pak, dengan jumlah followers Instagram berapa Bapak? Boleh disebutkan? Yang pasti di atas punyanya Gus Jeng lah ya. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Nah, Jadi kita bersaing. kita bersaing di sini. Jadi begini, sebenarnya kalau fotografi ya, tapi secara umum memang saya menyukai seni, ya, seluruh seni ya. Jadi kalau di YouTube orang lihat saya dalang wayang kulit, kalau di TikTok saya main biola kan. Iya. Nah, tetapi kalau di Instagram saya fotografi. Tapi sebenarnya kalau kita rangkum itu semuanya, itu adalah tentang dunia seni, Nah, saat ini memang karena COVID-19 yang hampir 2 tahun ini, maka salah satu langkah untuk tetap menjaga eksistensi Blitar ya fotografi menurut saya. Jadi begini, kita setiap katakanlah COVID-19 itu musibah, tapi di sisi lain itu juga anugerah. Apa yang harus kita lakukan ya kita harus cerdas menyikapi situasi itu. Katakanlah ketika dalang saya nggak bisa lagi nih ketika COVID karena nggak boleh kan PPKM kan. Nah terus bagaimana supaya Blitar ini tetap eksis, tetap terjaga bahwa Blitar ada, tanda petik, nasional mengenal Blitar, internasional mengenal Blitar. Ya karena passion saya tentang seni, saya melihat fotografi dan saya tertarik untuk belajar. Sebenarnya itu. Dan saya sebenarnya pemula kalau di fotografi itu. Tapi kalau dilihat dari Instagramnya Bapak Suhendro Winarso ini, walaupun pemula tapi hasil fotonya itu sangat luar biasa. Kalau boleh tahu ini, kalau Bapak kan bilangnya pemula, ini mulai dari tahun berapa Pak? Maret 2020 ketika Maret. COVID. Maret Jadi Iya, awal COVID ya Pak? Iya, awal COVID. Ya begini, kalau tadi zaman bilang luar biasa, saya sendiri juga bingung dengan hasil karya itu kan. Artinya begini, ini untuk menyemangati semuanya ya, bahwa setiap kita itu sebenarnya selalu mempunyai potensi dan kelebihan, pasti itu. Setiap manusia itu punya. Apalagi duta-duta pariwisata kita, Gus Jeng kita pasti punya kelebihan, tinggal
mereka mau atau tidak untuk menggali itu. Jadi saya ini tipikal orang tidak tahu malu sebenarnya. Artinya tidak penting saya dikritik, tidak penting orang mencibir begitu. Bagi saya itu ilmu. Artinya yang penting saya berkarya. Itu kuncinya. Termasuk kalau dilihat TikTok saya itu ya, main biola saya ngawur juga sebenarnya. Saya tidak punya guru, saya belajar sendiri. Ketika itu salah, apakah saya minder? Enggak. Ketika ada orang yang, wah ini kurang begini, nah saya bersyukur. Di dunia fotografi juga begitu. Kalau dilihat dari Instagram saya, kelihatan sekali itu kualitas fotonya, peningkatannya kelihatan. Nah, saya belajarnya dari mana? Dari kritikan itu. Maka harapan saya, terutama anak muda Blitar ya, berani tampil, berani berkarya. Jadi kalau kita mau menjadi orang sukses, itu harus berani menampilkan karya kita, harus berani. Tanpa itu orang tidak akan mengenal. Kalau dikembalikan dengan tadi pertanyaan pertama, kurang lebih mirip. Blitar ini luar biasa, tapi Blitar tidak akan luar biasa kalau kita tidak berani mengenalkan Blitar. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita sebagai anak muda itu harus tetap eksis untuk memperkenalkan Kabupaten Blitar, salah satunya di wisata maupun seni juga. Ya, dan sesuai potensi masing-masing. Jadi seperti Duta Wisata Gus Jeng ya, saya lihat setiap anak Gus Jeng itu sebenarnya punya talenta yang berbeda-beda. Nah, jagalah perbedaan itu, jangan dibuat sama. Nah, saya ingat misalnya salah satu Jeng itu kan ada yang pintar main violin ya, siapa Jeng Sisil ya? Jeng Sisil pintar main violin, yang lainnya jangan pengen seperti Jeng Sisil. Jadilah diri mereka masing-masing. Mungkin ada yang pintar main keyboard, ada yang suka fotografi, suka videografi, suka ngevlog, terserah saja. Tapi maksimalkan itu, jangan pengen sama, tapi jadilah diri sendiri, itu nanti kuncinya begitu. Oh begitu. Nah Pak, kalau dilihat-lihat dari postingan Instagram dari Pak Suhendro Winarso kan fotografinya mengarah ke human interest, betul sekali Pak? Ya, itu adalah salah satu genre di fotografi ya, itu namanya passion. Ada makro fotografi, food fotografi, landscape, macam-macam. Kenapa saya pilih human interest? Karena passion saya di situ. Jadi saya merasa nyaman, merasa bahagia, merasa foto saya itu bisa hidup kalau ada manusianya. Itu tidak bisa diperdebatkan. Setiap fotografer akan mempunyai passion masing-masing. Karena ini seni. Seni itu sebenarnya tidak ada salah, tidak ada benar. Semuanya benar, itu seni. Jadi makanya saya bilang jangan khawatir berkarya. Karya itu tidak ada yang jelek, tergantung cara menikmati. Maka ketika saya memilih human interest, itu bukan sesuatu yang atas permintaan orang lain atau supaya saya begini-begini, enggak. Tapi karena saya suka. Ketika saya suka, maka saya melakukan itu, memfoto itu dengan bahagia. Jadi sekedar diketahui saja seperti hari ini ya, saya sudah dikabari tadi kemarin Gus Jeng ada undangan ke saya. Ya, jam 11 begitu. Saya berangkat jam 4 pagi, setengah 5 saya berangkat dari rumah. Saya foto-foto dulu. Nah, ketika kita tidak menyukai pekerjaan itu, maka bangun jam 4 pagi itu kan berat. Tapi ketika kita senang, ya bahagia. Nah, kebahagiaan saya ketika ketemu warga, ketika ketemu keaslian wajah Blitar, itu membuat saya bahagia. Nah, ini setiap orang akan mempunyai pandangan yang berbeda dan itu sah-sah saja. Makanya tadi sering saya ulang-ulang, kalau mau bahagia, jadilah dirimu sendiri, maka kita akan bahagia. Barangkali fotografer-fotografer hebat yang lain di Indonesia banyak, di Blitar banyak, ada yang ahli landscape, ahli makro, berpendapat, oh yang bagus makro, yang bagus landscape, food fotografi, silahkan saja, itu tidak ada masalah. Itu akan menjadi elemen-elemen yang terkolaborasi jadi satu sistem, itulah kekuatan. Jadi antar genre pun, ya kita akan berkarya sesuai passion kita. Betul sekali. Nah mungkin kalau dilihat itu, apa sih Pak tantangannya sebagai seorang fotografer di bidang human interest itu? Ya, saya ketika mulai belajar gitu ya, tertariknya di situ. Saya tidak pernah berpikir bahwa ternyata human interest itu tingkat tersulit di fotografi. Saya tidak pernah mikir itu sebenarnya, karena saya suka aja sebenarnya. Nah ternyata ketika saya bandingkan, sekali-kali saya juga foto landscape, sekali-kali saya foto makro gitu, tapi tidak pernah saya upload sih. Nah itu kan saya uji coba semua nih, apa sih kesulitan-kesulitannya ini. Kalau di landscape menurut saya yang penting kita dapat momentum bagus, cahaya bagus, terus
suasana yang kita inginkan dapat, kita bisa foto tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena yang kita foto ini bendanya diam. Benda dia. Kalau kita foto makro itu lebih sulit juga itu, karena objeknya kecil banget. Nah, kita gerak dikit itu aja fokusnya hilang. Tapi bisa juga diakali itu, objeknya dibikin diam. Gitu ya. Nah, itu banyak tekniknya. Iya. Nah, human interest ini kenapa sulit? Karena kita harus dapat momentum yang pas sehingga energinya dapat ketika orang tertawa gitu. Misalnya kita foto orang tertawa, kalau tertawanya dibuat-buat nanti di foto akan kelihatan. Ketika orang bersedih, kalau sedihnya itu dibuat-buat juga akan kelihatan. Nah, maka mengambil momentum saat kita mencet ini pakai feel, pakai rasa kalau menurut Rasa, saya. ya. Tidak sekedar seperti foto beauty tadi ya. Foto beauty itu Iya. Saat fashion. menurut saya cenderung lebih mudah sebenarnya. Karena apa? Modelnya udah cakep-cakep nih. Tinggal jepret aja Tinggal. mesti bagus. Nanti lihat hasil, nanti saya kirim nanti ya hasil jepretan saya Baik. tadi. Terima kasih, Pak. Itu termasuk mudah, artinya wah gini. Cuman kalau human interest kan orangnya beraktivitas, Iya, orangnya benar. bergerak. Ketika misalnya orang lari, dia lari beneran. Ketika nyangkul, dia nyangkul beneran. Nah, kita lihat di titik mana kita akan pencet kamera kita, itu ndak ada rumusnya, nggak ada tekniknya, tapi harus pakai feeling tadi. Nah, maka fotografer human interest itu menurut saya memang asik. Kenapa asik? Tantangannya banyak. Iya. Tantangannya banyak. Kalau tantangannya terlalu sedikit itu bikin bosan kalau saya. Benar sekali ya, Pak. Lalu selama sudah menjadi seorang fotografer dalam genre human interest ini Bapak, mungkin ada tantangan yang paling besar, yang paling sulit yang pernah Bapak Suhendro alami saat memfoto genre Apa ini? ya? Karena saya suka menikmati semua, jadi saya pikir semua Terasa membahagiakan. mudah semua gitu, Pak. Ya, cuman saya punya pengalaman tuh banyak yang tidak pernah saya ungkap di publik. Bukan apa, bukan tentang hal yang memalukan sih, tapi saya bangga cuman kalau saya sampaikan malah dikira sombong juga gitu. Jadi kebiasaan saya kalau hari libur tidak ada pekerjaan, tadi mungkin ada adik lihat ya, saya datang itu kan pakai celana pendek, sandal jepit begitu ya. Saya begitu tiap hari kalau pas foto. Jadi orang pun tidak akan mengenal saya, dan semakin orang tidak kenal saya bangga, saya bahagia. Nah, apakah itu menjadikan kita lebih mudah? Sebenarnya tidak. Kalau misalnya saya pakai datang sebagai pejabat gitu ya. Ya tentu orang misalnya Pak Lurah, Pak Camatnya misalnya begitu. Tapi saya kan tidak suka itu. Nah, sehingga saya kalau sudah libur itu sering ya tampil sebagai fotografer beneran, jadi tidak ada embel-embel. Nah, dalam beberapa kesempatan jangan dikira saya diusir beberapa kali tuh. Jadi saya kalau ketemu warga gitu kan biasa, Mbah mau enggak saya foto, pakai bahasa Jawa sih. Iya. Kalau enggak mau ya sudah gitu. Terus ada anak kecil, Dek saya foto ya, lari semua, lapor orang tanya pernah. Saya pernah juga foto yang di satu tempat itu ya, kayak bambu-bambu. Teknik saya kan biasa pakai fogging tuh. Iya. Pakai fogging. Nah, kebetulan deket kandang sapi. Nah, yang punya sapi marah-marah, diusir saya. Ketika diusir, apakah saya membela diri? Enggak. Saya hanya minta maaf ya Pak, terima kasih, saya pindah gitu. Jadi kalau hal-hal semacam itu saya bahagia. Artinya saya menikmati betul ketika saya sedang menjadi fotografer. Ya saya jadi fotografer. Tidak boleh ada embel-embel yang lain. Sama ketika saya jadi dalang gitu ya. Jadi dalang ya saya dalang. Saya ngomong apa ya, ngomong wayangnya, bukan lagi kepala dinas, bukan lagi PNS. Ya wayangnya yang harus ngomong gitu. Ketika saya main musik, ya sudah saya jadi musisi. Totalitas. Dan saya kira ini penting untuk semuanya ya, terutama generasi muda. Saya pikir semakin kita bisa menyelami peran kita, itu nanti akan semakin menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, jangan dikira ketika saya foto itu tidak perlu kerja kerasnya luar biasa. Teknik saya cukup rumit, jadi saya pasti punya teman, saya punya ya untuk membuat foto yang indah itu perlu kerja keras saya kira. Betul. Ya. Kalau dilihat itu, kalau dari segi human interest itu kan, kalau apakah komposisi dalam foto maupun angle foto itu sangat berpengaruh dalam Iya, hasil. setidaknya itu di fotografi ada 8 aspek ya. Salah satu yang sudah disebut lagi tentang komposisi. Nanti masih ada lagi tentang pencahayaan dan ada yang lainnya juga. Nah, komposisi itu sebenarnya teknik dasar fotografi. Kalau pas komposisinya, foto itu jadi enak dilihat. Foto itu walaupun bagus pencahayaannya misalnya, atau modelnya bagus keren semua, tapi komposisinya nggak pas, dilihat jadi nggak enak.
Iya. Nah jadi komposisi itu teknik dasar gitu ya, dan gini apa? Sekali lagi saya pemula, tapi walaupun pemula saya belajar itu serius. Artinya saya tuh tipikal mengejar. Kalau saya belum paham pasti saya cari, saya kejar. Saya kejar tuh yang ahli fotografi siapa, saya datangi, saya tanya begitu. Ketika saya paham saya praktekkan. Nah sehingga walaupun saya pemula sebenarnya detail saya sedikit banyak menguasai itu. Maka pertimbangan teknis dalam foto itu betul-betul saya perhatikan sampai foto itu bisa bagus. Nah itu perlu waktu. Ya. Nah jadi tadi pertanyaan tentang komposisi ya, tentang itu, terus nanti tentang tema juga. Saya ambil contoh misalnya, sama dengan baju yang seperti ini. Iya. Terus kalau misalnya jalan di sawah masih oke lah, view-nya sawah masih keren. Tapi coba bayangkan ketika sama baju begini saya suruh nanam padi, belepotan, nggak nyambung kan? Nggak nyambung, bener Pak. Jadi antara busana, tema, sama lokasi itu harus nyambung betul. Atau misalnya foto saya tuh pernah ada yang juara dunia tuh, anak kecil, tapi dia sedang bersedih. Kenapa dia bagus dari sisi teknis fotografi? Karena dia anak kecil yang usianya masih di bawah 5 tahun. Sehingga si penikmat foto akan banyak berimajinasi, anak ini sedih kenapa ya? Apa minta permen tidak dibelikan? Apa orang tuanya sakit? Apa COVID ke habis-habis? Coba kalau yang saya foto sampean, orang pasti langsung nebak, wah putus cinta nih kan gitu kan. Nah kalau orangnya tua, paling ini lagi nggak punya uang. Tapi kalau anak kecil, orang akan berimajinasi liar. Nah itu di fotografi itu. Jadi foto itu semakin, kalau di human interest, semakin foto itu bisa menyampaikan pesan, semakin banyak hal yang membuat orang berinterpretasi, itu akan lebih luar biasa. Jadi, nah untuk bisa menampilkan foto seperti itu, kalau saya ya misalnya bisa dikatakan 1 kali berhasil 100 kali gagal. Jangan dikira setiap foto berhasil, enggak. Jadi ya mungkin orang melihat Instagram saya ya fotonya yang bagus kan, tapi yang nggak bagus banyak sebenarnya. Nah itu yang tidak diposting ya Pak? Enggak, maksud saya yang harus kita sadari ketika melihat sesuatu apapun ya yang menurut kita bagus, kita juga harus melihat di belakangnya nih. Ini pasti ada di baliknya itu ada kerja keras, ada kesabaran, ada semangat, kan begitu? Maka apalagi sebagai generasi muda, karena saya ketemunya dengan Gus Jeng, itu harus terus saya ingatkan. Kalau mau sukses, tidak ada sukses yang tiba-tiba, semuanya berproses. Jadi harus berani bertarung, berani berkorban, harus begitu. Tidak akan bisa kita hanya santai-santai terus sukses, nggak akan bisa. Jadi setidaknya kalau dari aspek fotografi itulah yang saya alami. Baik Bapak, tadi kan sudah Bapak singgung terkait makna tersirat dari sebuah foto gitu ya Bapak. Mungkin ada tips atau trik untuk bagaimana sih memunculkan makna yang dapat memberikan orang-orang itu melihat foto itu jadi mengira-ngira gitu Pak. Oh ini berekspektasi. Ya berekspektasi. Gitu. Yang penting waktu moto nggak usah mikir, nggak usah pakai pikiran, nggak usah pakai hati, ngalir aja. Jadi pencet kamera itu ikuti saja rasa. Ketika pengen pencet, nggak pengen jangan. Nanti fotonya bagus. Artinya apa ya? Saya itu nggak pernah ini ya. Sampai hari ini lah, saya kalau mau foto itu, kalau saya nggak yakin, saya nggak akan pencet kamera saya. Nah kalau saya yakin ini bagus nih, saya pencet. Nah ini bahasa saya tadi kita nggak usah mikir. Jadi seniman tuh begini, nggak usah mikir hasil kita nanti seperti apa gitu ya. Sudah berkarya dulu gitu. Nanti kita akan ngerti sendiri. Artinya kita berani dulu. Nah ketika sudah ngerti, sudah berani, maka ikuti rasa. Nah yang ini yang barangkali kalau sesama dalang paling ngerti lah bahasa saya gitu. Orang main musik tuh sama tuh. Saya main viola itu juga nggak ngerti teknik, ngerti teori. Yang penting saya ngikuti rasa aja. Saya ngerti itu nada itu. Tapi kalau suruh menjelaskan saya nggak bisa. Nah di kamera saya pikir kurang lebih sama. Jadi tadi saya contohkan orang ketawa gitu ya. Ada 5 fotografer objeknya sama, 1 orangnya ketawa misalnya. 5 fotografer nanti hasilnya pasti akan beda. Karena timing jepretnya kan beda. Iya, betul sekali. Siapa yang paling sukses menurut saya nih, pendapat saya, ya yang dia yang pas feel-nya tadi. Pada titik mana dia jepret. Momentum itu. Jadi itu kalau membuat foto yang bagus, kalau saya nggak usah terlalu banyak mikir, jalani aja, nanti malah bagus. Jadi ada bedanya ya antara seniman dan pekerja seni. Pekerja seni itu bekerja
Jadi dia sudah menghitung nih saya akan dapat apa gitu. Itu pekerja seni. Kalau seniman tuh nggak mikir, berkarya aja yang penting. Gitu. Nanti lebih dia semakin lost gitu. Saya pikir karyanya semakin bagus. Nah itu bisa disandingkan dengan dunia seni yang lain. Penyanyi misalnya. Menyanyi itu semua menghafal syair lirik itu gampang. Tapi ada orang yang menyanyi tapi hambar, walaupun suaranya bagus. Ada juga penyanyi yang dengan jiwa sampai orang yang mendengarkan pun ikut menangis ketika lagunya sedih. Iya, betul. Itu kan apa ya? Orang bisa nyanyi banyak, tapi yang seniman lagu, seniman penyanyi itu tidak banyak. Gitu. Paham maksud saya? Di dunia lain kalau disandingkan sama, lukisan juga begitu. Banyak orang bisa melukis bagus, tapi tidak semua pelukis bisa menciptakan karya yang punya energi. Nah, di foto kurang lebih sama. Foto itu melukis dengan cahaya. Jadi lukisan cahaya itu fotografi. Cahaya sangat penting juga ya Pak. Ya, cahaya itu nomor 1 kalau di fotografi. Iya. Nah, kali ini di podcast Ngopi Nih Gus Jeng kali ini ada beberapa produk UMKM nih Pak. Ini adalah merupakan dari singkong kremes produksi dari Naila Snack. Merupakan singkong kremes rasa yang pedas. Boleh Pak, bisa dicoba bareng-bareng nih. Ya. Salah satu produk pedas ya? UMKM betul. Nggak apa-apa sih yang pedas, yang penting hidup kita manis ya kan. Betul. Boleh Kak? Boleh Jeng bisa. Naila itu mana? Naila Products itu mana? Blitar. Iya, Blitar Pak. Daerah Blitar, Pak. Jadi gini. Nah ini nih, saya suka nih. Dulu kita kuliner kita banyak, produk kita banyak. Terus tapi tidak banyak yang di branding punya Blitar. Jadi contoh kopi ya, dulu ada kopi di wilayah Blitar Timur itu, tapi yang mempacking kota sebelah. Nah, saya salut nih dengan ini. Nah, seperti ini harus kita kampanyekan nih lewat Duta Wisata. Banggalah jadi orang Blitar. Produk apapun tulis itu dari Blitar. Nah, ini secara lambat laun melalui ini pun ini akan mempromosikan Blitar. Katakanlah ini dibeli orang Jakarta kan ya. Beli orang Jakarta bawa pulang ke sana. Iya. Terus selesai dimakan habis sampahnya dibuang misalnya. Ya mohon maaf tukang sampahnya, Blitar. Akhirnya Blitar itu akan kemana-mana. Jadi hal kecil semacam ini harus kita perhatikan. Walaupun dalam cuma hanya sebesar kemasan saja Pak. Betul. Dapat Packaging branding itu ya, Pak. sangat penting dalam hal promosi. Kalau tadi kan kita bicara mengenai UMKM nih, menurut Bapak UMKM yang seperti apa nih Pak yang harus dikembangkan di Blitar ini? Ya gini, kalau soal rasa, soal kualitas, soal mutu, saya pikir punya Blitar sudah tidak kalah dengan daerah lain. Kan sudah punya IRT, ya, sudah punya izin dan sebagainya. Tapi barangkali saya salah, tapi secara umum saya melihat packagingnya memang masih perlu di-upgrade, perlu ditingkatkan. Lagi, ya, betul. Karena packaging itu menjadi penting meyakinkan konsumen untuk membeli barang itu. Bayangkan produk keripik tadi enak, enak gitu. Dengan packaging yang menarik, orang merasakan akan menjadi lebih enak nih. Coba kalau itu dibungkus saja dengan plastik yang sudah kotor, yang lecek sekalian gitu. Walaupun itu enak, bisa jadi terasa nggak enak karena packagingnya gitu. Nah di dunia UMKM Blitar ini saya lihat perkembangan tentang packaging sudah cukup bagus lah. Trennya cukup bagus, tapi menurut saya masih bisa ditingkatkan karena saya lihat di banyak titik yang lain belum terlalu memperhatikan itu. Di misalnya nih, saya sebut saja satu tempat, tidak apa-apa. Di Candi Penataran misalnya. Sejak saya kecil di sana itu ada namanya keripik ketela, ada namanya ceriping gitu ya, keripik pisang. Harganya 2.000 atau 3.000. Karena mengejar murah, packagingnya plastik. Sampai hari ini tetap seperti itu. Kalau packagingnya diperbaiki, sebenarnya secara ekonomis harga ditingkatkan pun orang akan beli sebenarnya. Betul. Nah, tapi yang sekarang belum saya cek nih, pasca COVID nanti saya lihat lagi nih packagingnya sudah bagus atau belum. Jadi kalau dilihat dari UMKM, saya pikir mutu, kualitas, rasa kita sudah luar biasa ya, sudah bagus. Saya pikir packaging dan promosinya yang harus ditingkatkan. Kalau bicara mengenai packaging, ini salah satu produk UMKM dari Blitar, juga ada lapis kukus Blitar. Ini packagingnya saya rasa sudah cukup luar biasa sekali Pak ya. Gitu, Pak. Apalagi dengan harga yang terjangkau, berbeda juga ya Gus di depan sini. Sebagai salah ini satu nih, oleh-oleh dari Blitar gitu. Kita berani munculkan penataran branding kita, kata Blitar. Kalau soal lapis kukus saya tidak ada komentar nih, keren memang. Keren gitu banget ya Pak. Ya. Apalagi sudah
sebagai salah satu oleh-oleh yang khas dari Blitar. Nah, itu sudah sangat dikenal dan harapan kita UMKM yang lain itu segera menyusul. Iya, benar. Lapis kukus ini sudah membuktikan, sudah memberi contoh gitu ya. Dan bisa, dan sukses gitu kan. Maka tidak ada alasan yang lain untuk tidak sukses. Gitu. Saya pikir di UMKM lain dengan banyak bidang pekerjaan ekonomi kreatif, ya kita bangkitkan itu, kita bangkitkan. Harus berani menampilkan Blitar keluar. Iya. Kalau salah satunya lagi nih Pak, ada Selain dari lapis Omah kukus, juga Jenang. ada dari Omah Ini ada Jenang. prosedur jenang ketan, kemudian ini wajik kletek, ada juga madu mongso. Ya. Ini salah satu produk UMKM yang sangat luar biasa Ya, betul. dan menjadi produk Salah olahan satu ya. produk olahan dari Blitar. Betul. Saya sepakat itu. Coba begini. Waktu saya kecil wajik kletek sudah ada, wajik kletek itu Betul. sudah ada. Nah, rasanya sama waktu saya kecil dengan hari ini. Bedanya packagingnya semakin bagus. Betul. Nah, dengan packaging yang menarik seperti ini, itu sebenarnya nilai jualnya lebih tinggi dan lebih konsumen lebih yakin untuk membeli produk itu. Maka melalui ya podcast ini kesempatan bagi saya untuk menyampaikan teman-teman kita harus upgrade dan ya kita angkat Blitar ini dengan berbagai cara, salah satunya lewat ekonomi kreatif yang lebih profesional. Betul. Karena sekali. kalau soal rasa sudah nggak ada yang protes nih. Wajik kletek Blitar di mana-mana udah dikenal. sudah mendunia Iya, ya, sudah kenal. nasional pun sudah kenal juga. Nah, salah satunya juga ada produk UMKM. Selain makanan ya, Selain Gus, makanan ada juga ada ini, Bapak. ini dari batik, Batik Lawang Lawang Wentar. Wentar. Lawang Wentar ya, salah satunya yang sudah kita Sudah kita pakai pakai. dan juga yang sudah di-display Di-display di di sebelah sana. Bapak. Ini merupakan produk asli dari Blitar yang ditulis tangan, ditulis batik tulis. Jadi sangat luar biasa sekali Pak ya, UMKM yang di Blitar. Ini ada hal penting yang harus saya sampaikan ya. Jadi batik kita ini kurang lebih ada 50 motif. Selain Lawang Wentar juga ada pengrajin lainnya jumlah 49 lebih ya di Blitar. Dengan kreasi-kreasi yang sangat indah dan luar biasa. Nah, sekarang saya ingin mengajak mempromosikan Blitar secara bersama-sama, tidak parsial. Batik ini semuanya bagus. Tapi kalau batik ini misalnya ini ya, Iya. dipakai orang Jakarta atau orang Surabaya, nggak akan ngerti nih batiknya dari mana nih. Benar. Kan bisa ini dianggap dari kota mana gitu, bukan Blitar ya. Ini juga keren. Dipakai orang Jogja misalnya, nggak tahu mereka kalau ini batiknya orang Blitar gitu. Maka perlu dari teman-teman pebatik sering lah sudah ada pembinaan teknis ya dari dinas. Kita ini kan sudah punya motif khas batik, motif utama yang sudah mempunyai hak atas kekayaan intelektual atau semacam hak paten. Jadi motif utama itu adalah branding kalau motif itu adalah miliknya Blitar, namanya betul. Cakrapala. Cakrapala. Nah, ya. ke depan harapan kita semuanya bahwa batik ini silahkan teman-teman pebatik berkarya sesuai dengan kreasinya. Kita tidak akan intervensi nih ciri khasnya masing-masing. Lawang Wentar dengan ciri khasnya, nanti batik Ndoko dengan ciri khasnya, ada pelumbangan dan seterusnya. Tapi dalam karya batik itu silahkan dimasukkan Cakrapala itu. Cakrapala itu mempunyai 4 motif utama yang itu bisa kalau di karya batik bisa dijadikan seperti bunga, atau mungkin kalau batiknya terkesan batik yang patriotik jadikan senjata, macam-macam. Nah, motif utama itu bukan berarti akan merubah pola-pola yang sudah ada ini, tapi dia akan melengkapi. Setidaknya itu akan menjadi identitas batiknya Blitar. Batik Blitar, betul sekali. Jadi itu yang harus dipahami bahwa Cakrapala itu adalah motif utama. Nah, soal motif yang sudah ada ini teruskan, kembangkan, gitu ya. Jadi itu harus dipahami betul. Itu. Ya. Betul, Bapak. Baik, terima kasih sekali Pak Indro sudah menjadi narasumber di Tidak episode terasa ya, ke-6 30 ya. menit. Ngopi Di Negustion. Iya, cuma Kabupaten 5 Blitar. menit ini tadi ya. Iya, betul sekali Saya sudah. pikir Tidak terasa 30 menit sudah berlalu ternyata. Dan saya juga minta maaf kalau hari ini wajah saya kusut. Saya berangkat jam 4:30 tadi. Jam 4:30 udah lumayan ngantuk juga. Iya, sebenarnya. Baik, Oke. terima kasih ya Bapak Oke, atas sukses semua. waktunya yang Ya. telah diluangkan untuk kami dan Oke. untuk Ngopi Negustion kali Mungkin ini. closing statement saya untuk adik-adik Duta Wisata Gusjeng ya. Adik-adik ini adalah generasi milenial Blitar yang terpilih, yang menjadi salah satu ujung tombak pariwisata di Blitar. Iya. Saya sangat berharap adik-adik bisa belajar banyak dari senior-senior Gusjeng yang sebelumnya, dan adik-adik berani menunjukkan karya, berani eksis,
dan berani menampilkan inilah Duta Wisata Blitar. Betul. Nah, harapan saya prestasi-prestasi itu akan nampak, dan kami Dinas Parpurpora di sana ruang adik-adik untuk berkarya. Jadi dinas itu jadikan teman, jadikan partner. Kalau ada ide diskusikan, nanti kita wujudkan. Yang penting tujuannya adalah untuk mengangkat Blitar. Saya kira itu Iya, saja. betul Ya. sekali. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah melihat podcast Ngopine Gus Jeng episode 6 kali ini. Dan nantikan lagi episode-episode selanjutnya ya, Jeng. Benar sekali, bersama bintang tamu yang luar biasa juga ya Gus. Baik, saya Gus Irfan, Dan saya Jeng Ica. pamit undur diri, matur nuwun.